Seluruh muhibbin Habib Adi Hidayat di video ini akan tersinggung kalau mereka yang ber-SDM rendah atau dungu. Tapi pengikut Habib Adi Hidayat, apabila dia masih mengaktifkan akal sehatnya, kecerdasannya, kebijaksanaannya, dia akan nonton video ini sampai selesai dan dia akan merenung lalu berpikir. Itu kata kunci pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Karena apa? Di video ini saya ingin mengungkap kepada kalian bahwa ternyata Adi Hidayat di dalam hal ini dia mengikuti Abu Lahab. Apa dalilnya? Apa buktinya? Kita simak bersama. Abu Lahab itu muslim atau kafir? Kafir, dan dia juga ingkar kepada Islam. Ingkar atau taat? Memusuhi Nabi atau tidak? Musuh. Tapi pernah gembira dengan maulidnya Nabi sampai membebaskan budaknya, diringankan keadaannya di alam kubur. Ush. Kalian yang mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan dulu. Karena setelah ini Habib Adi Hidayat akan kita bongkar sebenarnya dalil apa yang dia bawakan ini. Kenapa sampai berkiblat kepada Abu Lahab? Antum musuh Nabi bukan? Biarin dulu, biarin umat dulu. Nabi bukan? Ya, Umat biarin dulu. Nabi. Kita bukan musuh Nabi. Kita umat Nabi. Iman kepada Allah dengan mengikuti pada Rasulullah. Siap. Dengan kita gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ya, semua bukan orang hanya ringannya, kita berharap syafaat Rasulullah SAW. Siap, siap. Di sini Habib Adi Hidayat mencari celah untuk pendalilan terhadap acara bid'ah Maulid Nabi. Dan kita akan buktikan bahwa pendalilan dia lemah, teman-teman, yang berasal dari hadis lemah. Dalil tentang Abu Lahab yang mendapatkan keringanan di neraka karena bergembira atas lahirnya Nabi SAW, itu sebenarnya dalil yang bermasalah, lemah. Kenapa demikian? Bukan cuma lemah, periwayatnya ada yang bermasalah, tapi dari cara pendalilannya pun, dalil yang Habib Adi Hidayat ini bawakan berasal dari mimpi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ya, ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita? Berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain begitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Ya kan? Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya, cuma ini itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan. Tidak bisa digunakan dalil karena sepakat keempat imam mazhab tidak boleh berdalil melalui mimpi. Apalagi para ulama telah ijma', kata Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, ijma' ulama tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Mimpi itu paling banter hanya untuk istiqnas, untuk penguat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dalam tidur bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi bilang, wahai fulan, hendaknya kau berbakti kepada orang tuamu. Itu enggak jadi masalah. Memang perintah untuk berbakti sudah diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Contohnya seorang bermimpi, saya dengar seorang bermimpi, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, kenapa kau tidak sholat tarawih? Ya enggak apa-apa, silakan sholat tarawih. Karena memang sholat tarawih sudah ada dalilnya. Tapi membuat hukum baru tidak mungkin karena agama sudah sempurna. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Nah, kalau ternyata bisa muncul syariat-syariat baru lewat mimpi, berarti agama Islam belum sempurna. Berarti ada ajaran yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat dan tidak diketahui oleh semua orang. Sekarang baru Anda tahu karena Nabi kasih tahu. Jadi kita sepakati dulu apakah bisa berdalil dengan mimpi? Tidak bisa. Yang berdalil dengan mimpi adalah orang-orang sufi. Saudaranya ngelihat di dalam mimpinya, artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Berdalil dengan mimpi bahwa di dalam kuburan ketika ditanya man rabbuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan ini dibenarkan oleh mereka. Karena apa? Mereka tidak mengikuti keempat imam mazhab yang tidak berdalil dengan mimpi. Ya, itu poin pertama.
Terus yang kedua, Abu Lahab mendapatkan keringanan di neraka karena gembira atas kelahirannya Nabi. Perhatikan teman-teman, sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, Abu Lahab itu bukan bergembira atas keimanan. Seperti dikatakan Adi Hidayat bahwa Abu Lahab tidak bergembira karena adanya keimanan dalam hatinya bahwa lahirlah seorang nabi, tapi lahirnya seorang ponakan laki-laki. Jadi timbangannya bukan dengan iman, tapi dengan fanatisme jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, ketika Rasulullah SAW lahir, seorang bapak, paman, kakek, ketika melihat ada keturunannya yang lahir perempuan, apa yang mereka lakukan teman-teman? Mereka bersedih hati, bahkan ada yang sampai membunuh anak perempuan tersebut. Ini perhatikan baik-baik. Tapi ketika lahir seorang anak laki-laki, maka jangankan Abu Lahab, siapapun yang melahirkan anak laki-laki, bapaknya, kakeknya, pamannya, saudaranya, semua orang bergembira. Ini adalah adat istiadat atau tradisi atau fanatisme jahiliyah pada zaman dulu, teman-teman. Jadi bukan karena lahirnya seorang nabi. Ketika ponakan itu besar, diangkat menjadi nabi, mendeklarasikan kenabiannya, kecintaan Abu Lahab berubah 180 derajat menjadi benci kusumat. Bahkan ingin membunuh seorang nabi. Jadi perhatikan ya, kegembiraan Abu Lahab ketika lahir seorang anak laki-laki dengan lahirnya seorang nabi. Ya, beda. Jadi ada dua konteks yang di sini Habib Adi Hidayat keliru di dalam memahami dalil yang mursal tersebut. Terus yang ketiga, Habib Adi Hidayat apabila memang ingin berdalil dengan mimpinya Abbas ini kan cerita melalui mimpinya Abbas radhiyallahu an. Sekarang kita lihat, ketika setiap tahun ini sudah masuk ke bulan lahirnya Nabi yang kita cintai, yaitu Rasul SAW. Apakah pernah selama bertahun-tahun dari Abbas masuk Islam sampai meninggal, pernah ada riwayat Abbas merayakan maulid? Kalau memang merayakan maulid tahunan menjadi dalil orang masuk surga atau mendapatkan keringanan di dalam neraka. Sungguh pendalilan yang lemah dari dalil yang lemah, dari kisah yang tidak bisa dijadikan dalil, yaitu mimpi. Jadi karena tidak ada dalil yang sahih yang bisa mereka pakai untuk membela acara bid'ah maulid Nabi, akhirnya pakai dalil-dalil yang bermasalah untuk dijadikan rujukan. Dan ketika kita tanyakan, Ibnu Abbas apakah pernah merayakan maulid Nabi setiap tahunnya? Atau para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pernah tidak keempat sahabat ini merayakan maulid Nabi? Tentunya mereka kan orang yang paling paham dengan dalil bahwa ada ya, ketika Abu Lahab meninggal, ternyata Abu Lahab mendapatkan kenikmatan di neraka dengan merayakan maulid Nabi ini. Akhirnya apa? Para sahabat ikut merayakannya, gedombrang-gedombreng, joget-joget. Bergembira ria. Ini hari kelahirannya Nabi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiup lilin. Wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad wa barik wa sallim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Happy birthday ya Rasulullah. Happy birthday ya Rasulullah. Happy birthday ya Rasulullah. Pernahkah? Mereka akan bingung menjawabnya, teman-teman. Bingung mereka. Karena apa? Tidak ada dalil untuk memberikan pembelaan terhadap acara maulid bid'ah itu. Apalagi akidah-akidah yang menyimpang. Apa akidah menyimpang? Meyakini arwah Nabi hadir. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injikan kaki, dan itu injikan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jemaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Meyakini arwah para sahabat hadir. Sampai-sampai ada bekas kaki di gundukan pasir yang mereka bangun ketika merayakan maulid, dibacakan maulid. Artinya para sahabat gembira dengan perayaan maulid itu. Tapi para sahabat semasa hidupnya tak ada yang pernah merayakan maulid-maulid. Apakah para sahabat tidak bergembira dengan lahirnya Nabi?